identiknya sama dengan status sudah meninggal atau apa diragukan keberadaannya. Seperti tadi kan kalau dia meninggal disemayamkan tapi keluar dari surat dari rumah sakit berupa bukti autentik gitu. Misalnya dia si A, si Fulan ini meninggal. Yang bakal menerima warisannya menyatakan bahwa benar ini meninggal, sudah keluar surat menyatakan dia sudah meninggal. Kalau yang tadi ada yang diragukan dia belum meninggal, kalau sudah keluar dari surat dari hukmi. Ya, pengadilan ya Pak. Jadi ada dua bentuk Pak. Kalau yang dari rumah sakit itu kan kematian secara hakiki ya Pak. Jelas ada jenazah yang kita lihat. Dia sudah meninggal. Apalagi kalau di rumah sakit ada jenazah dibawa ambulan ke tempat pemakaman, ya surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit itu kan surat kematian. Nah, itu jelas meninggal secara hakiki yang betul-betul nampak kalau dia sudah meninggal. Sementara yang kedua tadi ini berlaku untuk orang yang tidak jelas dia itu sudah meninggal atau belum Pak. Nah, banyak terjadi pada kasus atau musibah kecelakaan. Contoh pesawat jatuh atau musibah seperti tsunami, longsor, apa yang seperti itulah Pak. Mobil terjun ke jurang, ada di antara penumpangnya yang tidak diketahui sudah ditunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun dan ditemukan jenazah atau jasadnya. Kan tidak tahu kita meninggal apakah dia diselamatkan oleh orang lain atau memang dia sudah hancur jenazahnya itu dengan apakah dengan air atau dengan di mana dia jatuhnya tidak diketahui. Nah, untuk orang yang seperti ini apakah boleh misalnya keluarga dia sudah 5 tahun ditunggu tidak pulang-pulang, sejak kejadian itu tidak diketahui dia meninggal atau belum, tidak ada berita, tidak ada informasi juga. Dia punya harta banyak ini Pak. Ya kalau ahli waris kan menunggu-nunggu ya Bu, harta banyak. Ini kalau dia sudah meninggal kan dapat juga ahli waris ini. Tapi berita itu tidak ada. Apa yang bisa upaya yang dilakukan oleh ahli waris? Kalau sudah 4 tahun boleh ahli waris artinya melapor ke pengadilan agama untuk mengeluarkan surat menyatakan bahwa dia sudah meninggal secara hukmi. Nah, meninggal secara hukmi itu maksudnya hukum yang menetapkan berdasarkan indikasi-indikasi tadi, dia sudah tahun sekian sudah hilang dalam sebuah musibah, tidak diketahui, bagaimana informasi apapun tidak diperoleh. Hakim nanti memeriksa seperti itu Bu. Akan dikeluarkan surat keputusan oleh hakim, dia dianggap sudah meninggal secara hukmi. Baru boleh hartanya dibagi oleh ahli waris. Kalau belum ada surat itu, tidak boleh diotak-atik. Nah, kita khawatirnya nanti muncul saja dia sehat bugar, pulang, sudah 5 tahun hilang, ternyata pulang dia, sehat. Kalau sesudah surat ini keluar, ya, hartanya sudah dibagi, dia muncul bagaimana? Ya, kalau sudah ada putusan hakim itu kan sifatnya mengikat Pak. Lalu sebulan setelah itu muncul dia, sehat. Ternyata dia belum meninggal. Dia tuntut hartanya. Hartanya sudah dibagi oleh ahli waris. Sudah habis pula oleh ahli waris. Mau diapakan lagi Pak? Ahli waris yang dapat harta tadi tidak menjadi hutang bagi dia untuk mengembalikan. Karena mereka membagi itu berdasarkan putusan hakim tadi. Ya, kalaupun barang yang ado aja siapa? Barang yang ado sih, tapi tidak menjadi utang pula ahli waris. Yang menjadi utang itu kalau tidak ada putusan langsung dibagi-bagi saja, dia. Karena dia melakukan tindakan, kan tindakan hukum itu Pak. Membagi harta kepada ahli waris itu kan tindakan hukum. Dia melakukan tindakan hukum itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Sudah ada bukti dari pengadilan menyatakan dia dianggap sudah meninggal secara hukmi.